Sahabat hikmah di balik kisah. Tetap ringan berbagi meski kekurangan adalah akhlak yang sangat mulia. Seperti yang terlihat di video ini. Dua orang wanita bagi-bagi nasi kotak. Bertemu seorang anak laki-laki yang berjualan koran. Setelah wanita itu memberikan nasi kotak pada anak tersebut, dia meminta satu nasi kotak lagi. Merasa prihatin, wanita itu memberikan satu nasi kotak lagi. Anak laki-laki itu lalu memberikan nasi kotak kepada bapak ojek yang sedang sepi penumpang. Di saat itulah dua wanita ini memberikan komentar positif pada video yang diunggahnya. Di saat anak laki-laki itu masih kesusahan, dia masih mengingat orang lain yang juga membutuhkan. Kisah lain, seorang bapak-bapak yang berjualan rempeyek bayam di pinggir jalan, menunggu pembeli yang datang dengan berzikir. Dengan sepedanya, bapak ini berjualan dari jam 1 siang hingga maghrib. Sudah lama menunggu, ternyata dagangannya baru laku 3 bungkus. Seorang pemuda memborong dagangan si bapak. Meski rempeyeknya tidak diambil oleh si pemuda, bapak membagikan dagangannya kepada orang yang melintas. Masya Allah Pak Ustadz, tayangan tadi gitu ya, meski lagi kesulitan tapi tetap niat untuk berbagi ke orang yang juga membutuhkan nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada salah seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dia berkeluh kesah, ya Rasul, sahabat kita yang satu tuh Abdurrahman bin Auf, pengusaha. Enak dia, mau sedekah ontaknya banyak sampai 2 bukit. Kambingnya 5 bukit. Saya gimana ya Rasul, apa yang mau saya sedekahin? Saya sarung aja satu ganti-gantian sama bini, gitu kan. Rasul senyum. Terus kata Rasul, berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum saja dengan orang lain, enggak nyusahin urusan orang lain, itu bagian dari sedekah. Dan sedekah paling ringan itu ternyata, itu ternyata kalau belum bisa nyenengin orang lain, jangan nyusahin. Bayangin, enggak nyusahin orang lain aja itu sedekah di saat kita belum bisa ngebahagiain. Ada orang kaya sedekah gampang. Makanya sahabat-sahabat hikmah berbagi ini nggak boleh mati gaya. Ya kan? Karena sedekah itu dengan senyum pun ya sedekah. Tapi lihat-lihat dulu, jangan nggak ada orang senyum, nah, itu bisa gila ntar kan. Ketika ada orang senyum, ya apa, jangan lebay juga gitu. Ya biasa aja, itu akan jadi pahala. Nah, ini kan artinya nggak ada istilah susah selama orang masih bisa senyum. Sekarang orang kalau nggak bisa senyum, berarti kan emang udah setelan pabriknya misalnya. Udah mingkem aja, udah susah gitu kan. Karena emang mulutnya nggak bisa senyum. Setelan pabriknya begitu. Nah itu bagaimana? Ya dengan berbagi. Dengan bahasa tubuh. Say hello, dada, angkat tangan. Itu kan ada bahasa tubuh sekarang. Gampang. Dan hati-hati, senyum itu juga harus diimbangi dengan sedekah bahasa tubuh. Gitu ya. Jangan senyum tapi ini ngepel, kan nggak pas. Iya dong. Nanya, Mas mau nanya alamat sebelah mana? Oh sebelah sana Pak. Ah itu nggak pas. Harusnya kan begini, gitu kan. Ada bahasa tubuh yang harus diimbangi dengan senyum dan itu bagian dari sedekah. Lagi-lagi nikmat jadi orang Islam, bisa berbagi walaupun dalam keadaan susah. Kalau yang dimaksud saya mau berbagi Ustadz, tapi mau berbagi uang, tapi kondisi saya dalam keadaan susah. Apa saya boleh hutang buat bantuin orang lain? Sebaik-baiknya kita berbagi itu tidak membebani orang lain. Kita minjem uang kan jadi beban buat dia. Beban buat nagih, kan gitu. Beban ke kitanya juga. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah hasil kita menyisihkan uang kita pribadi. Tidak ada hak orang lain. Makanya hati-hati nih yang lagi ditangkap-tangkepin kan rame tuh. Sok-sok sedekah, padahal tuh uang orang. Mending minjem ngembat kan gitu. Nah, hati-hati. Jadi bersedekah ini sudah Allah sinyalir, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ciri-ciri orang yang beriman itu alladzina yunfiquna, dia senantiasa ingin berinfak fis sarai wad dharra, baik dalam keadaan senang maupun susah. Berbagi dalam Islam ini ada 3. Ini sahabat muslim harus tahu ya, sahabat hikmah. Yang pertama ada zakat, kedua ada infak, ketiga ada sedekah. Yang sudah kita bahas tadi sedekah. Ini luas. Supaya semua orang bisa ikut berbagi dalam bentuk sedekah apapun. Infak seperti yang ayat kita baca alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra.
Infak itu harus berbentuk. Ya, infak harus berbentuk. Mas Adam mau ngasih karpet ke masjid, itu namanya infak. Karena ada bentuknya. Saya mau ngasih Quran, itu infak. Ya. Nah, makanya kalau ada kotak amal, itu bagusnya ditulis kotak infak. Jangan kotak sedekah. Oh. Kenapa? Kalau kotak amal, kalau kotak infak biar orang berbentuk ngasihnya. Kalau kotak sedekah repot orang yang tahu ilmunya. Senyum doang kotaknya lewat. Senyum, senyum. Kata Ustadz Zaki tadi senyum aja udah sedekah gitu kan. Satu lagi zakat. Zakat itu harus sudah ditentukan waktu dan ukurannya. Nggak bisa orang zakat fitrah hari ini juga nggak bisa. Nanti menjelang sholat Id baru dia bisa mengeluarkan zakat fitrah. Ukurannya sudah ada. Ada lagi zakat mal. Oh ini panjang lagi nanti. Gitu. Pak Ustadz, ya terkadang kan kita ya, tadi itu misalkan memang lagi susah gitu ya, tapi niat bersedekah. Ya misalkan ya kita ada uang atau misalkan makanan mau ngasih orang tapi aduh ini buat makan di rumah lagi. Ntar kalau ngasih kita yang nggak kebagian. Tapi kan udah ada niatan nih Pak Ustadz. Iya. Tapi nggak jadi gitu, gimana tuh? Biasanya kalau orang yang niatnya kuat, pengalaman dari orang-orang alim, semakin dia berani ini, semakin berani bersedekah, semakin Allah ganti sedekahnya. Tapi tergantung niat dan ibadah. Iya. Ini udah ibadah kita belentang-belentong, sholat kadang iya kadang kagak, maksiat jalan terus gitu kan, sering gibah, sering fitnah. Wow, sedekah saya berani nih, dapat uang gajian 1,5 juta, semua sedekahin. Laksono gigit jari. Waduh, kenapa? Karena dia belum akrab sama Allah. Kalau orang akrab sama Allah ya, jangankan akrab sama Allah. Saya akrab sama Mas Adam nih, akrab nih udah sering ngobrol, sering jalan kemana-mana. Orang akrab itu udah saling tahu. Nggak usah pakai ngomong, gue udah tahu. Dari raut mukanya udah tahu, saking akrabnya. Kalau sudah akrab sama Allah, kita baru, ya Allah, Allah udah kasih. Kenapa saking akrabnya dengan Allah? Masalahnya nih, kita akrab nggak sama Allah? Kalau akrab sama Allah, sedekah berani deh. Nah, belajar bersedekah berani silahkan boleh. Sambil berusaha untuk lebih takarrub, lebih akrab lagi dengan Allah. Oke, proses lagi kita mampu gitu ya untuk bersedekah, membantu orang lain dan juga membahagiakan orang lain, apa salahnya gitu ya Pak Ustadz? Benar, benar. Oke, baik. Selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Adam Suranegara bersama Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.